Sari Pawijaya Simorangkir, PTG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Hari ini saya akan mengadakan pembelajaran dengan materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Miss. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, semuanya dalam keadaan semangat. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan dulu kita buka dengan doa. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Pancasila Bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Habib dan Alfanis. Oke, nah kita bersyukur karena kita masih belajar. Oke, untuk memulai pembelajaran kita, silakan dulu persiapkan alat dan buku tulisnya. Perhatikan juga kebersihan kelas di bawah meja, siapa tahu masih ada sampah. Mau mengingatkan pengetahuan awal kalian dulu tentang irisan dan gabungan himpunan. Siapa yang bisa mengingatkan tentang irisan dan gabungan? Irisan adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan himpunan anggota dari himpunan A dan juga anggota dari Kalau kalian lihat cuaca sekarang, hujan atau panas matahari? Hujan. Kalau besok datang hujan, kira-kira berapa? 50%. Kalau kita buat pecahan 1/2 ya. Nah, sekarang lagi ramai Piala Dunia kan? Iya, Nah, bisa tidak kalian tebak siapa yang menang? Enggak, Hari ini punya 2 baju, punya 1 celana. Kalian mau jalan-jalan, ya kan? Berapa banyak cara yang mungkin baju yang bisa cocok kalian pakai? Kalau mencocokkan baju itu biasanya bisa kita buat atau kita bilang desainer atau tukang jahit, ya kan? Tentunya tempat kita atau tujuan kita mempelajari materi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menentukan kaidah penjajahan pada aturan penjumlahan dan perkalian melalui masalah teknis. Harap 3 tujuan pembelajaran ini, 3 kompetensi ini bisa kita capai dengan pembelajaran hari ini. Materi pelajaran kita hari ini, jadi nanti materinya aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Mekanisme pembelajaran kita nanti kita menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi nanti yang pertama ada masalah yang ibu tunjukkan melalui gambar dan video. Terus yang kedua kalian diskusi. Sesudah diskusi nanti kalian presentase. Sementara presentasi nanti kita saling tanya jawab. Lalu di akhir kita mengambil kesimpulan. Nah, coba perhatikan. Pernah tidak kalian memperhatikan ini? Pernah. Ini gambar apa? Buku tabungan. Buku tabungan. Siapa kira-kira yang sudah punya buku tabungan? Saya. Oke, masih sedikit. Siapa orang tuanya yang punya buku tabungan? Saya. Iya. Pernah tidak kalian lihat nomornya? Pernah. Banyak kan? Ya, Miss. Tiap satu buku tabungan dengan buku tabungan yang lain berbeda nggak? Beda. Nah, pertanyaannya sekarang, pernah tidak kalian terpikirkan gimana cara mereka membuat nomor-nomor yang berbeda, ya kan? Jutaan nanti buku tabungan berarti jutaan nomor yang berbeda. Nah, sebenarnya caranya itu nanti menggunakan teori peluang. Nah, sebelum materi, coba perhatikan contoh kasus berikut ini. Misalnya, memiliki 3 baju ada merah, biru, dan kuning, dan dua celana ada putih dan hitam. Nah, berapakah banyak kemungkinan Andi memilih pakaian tersebut? Andi bisa saja memilih
Gimana perbedaan cara menentukan aturan penjumlahan atau aturan perkalian untuk menyelesaikan masalah? Oke, nah itu pertanyaan yang bagus ya. Ya, tadi yang kita tayangkan kan ada video tentang aturan penjumlahan dan aturan kalian. Nah, tadi pertanyaan teman kalian ada yang mengatakan gimana itu membedakan aturan penjumlahan dan aturan kalian. Nah, di sini belum jawab. Nanti kita akan berkelompok mengerjakan LKPD. Miss harap ketika kita mengerjakan nanti ketemu jawabannya. Oke, Bapak perhatikan. Di sini ini gambar apa? Mobil. Iya, kira-kira ada berapa mobil? 6, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang kelihatan di depan aja kita hitung ada berapa tadi? 7. Nah, jika kamu ingin membeli satu buah mobil, ya kan? Kira-kira berapa cara kamu bikin mobilnya? Iya. Nomor yang kedua, jika kamu ingin jalan-jalan, bagaimana cara memilih pakaian yang tersedia? Kira-kira diberikan ini. Nah, untuk membahas ini, Ibu meletakkan masalah ini dalam LKPD kalian. Jadi ini kalian kerjakan secara diskusi. Nanti Ibu bagikan LKPD. Oke, sekarang kita bentuk dulu diskusi. Bentuk diskusi kelompok. Bentuk dulu sekarang. Oke, coba perhatikan LKPD-nya. Halaman depan di situ ada nama-nama kelompok. Silakan ditulis. Siapa nanti nama moderator, siapa penyajinya. Silakan dibagi di kelompok masing-masing. Terus untuk yang kedua, di situ ada petunjuk belajar. Silakan dibaca terlebih dahulu. Lalu di situ juga ada tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang buka di halaman berikutnya. Situ ada diberikan permasalahan. Nah, ada beberapa permasalahan itu kalian diskusikan secara berkelompok ya. Silakan dikerjakan sekarang dalam waktu 20 menit. Silakan kerjakan. LKPD itu ada di situ membuat linknya. Itu adalah link YouTube yang bisa kalian akses. Juga ada Miss kirim di WA group bahan ajar dan di situ juga ada link YouTube. Kalian boleh membukanya nanti. Jadi kalian bisa memanfaatkan WA group dan handphone kalian.
sebagai moderator. Nama saya Clara April dan penyanyi 1 Sarah Stalia, penyanyi 2 Ines, penyanyi 3 Wasya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pada permasalahan pertama, 1. Wacana. Rudi mempunyai keinginan untuk membeli sebuah mobil. Rudi pergi ke sebuah showroom yang menyediakan 4 jenis mobil sedan, 5 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Rudi untuk membeli mobil? Penyelesaian yang pertama, kumpulkan informasi yang kalian ketahui dari informasi di atas. Diketahui 4 jenis mobil sedan, 5 jenis mobil SUV, 5 mobil MPV. Langkah kedua, tuliskan apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas. Yang ditanya, berapa banyak pilihan Rudi untuk membeli mobil? Pada langkah yang ketiga, diskusikan dengan teman kelompokmu cara apa saja yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah di atas. Rencana penyelesaian. Cara apa yang akan kalian gunakan? Memilih satu persatu atau cara lain. Kami akan menggunakan cara aturan penjumlahan. Langkah keempat, selesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang telah kalian diskusikan. Penyelesaian dengan menggunakan aturan penjumlahan. 4 tambah 5 tambah 5 sama dengan 14. Jadi terdapat 14 pilihan mobil yang dapat dibeli. Langkah kelima, periksa kembali pekerjaan kalian. Apakah kalian yakin dengan pilihan kalian? Ya, karena Rudi dapat memilih mobil dengan 14 pilihan mobil. Demikian hasil presentasi kami. Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa cara yang digunakan pada permasalahan itu menggunakan aturan penjumlahan? Terima kasih. Kami akan menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Fekinan. Jadi kami menggunakan aturan penjumlahan karena dari ketiga jenis mobil itu tidak saling berhubungan. Demikian jawaban dari kami. Jika ada yang bertanya lagi, kami persilakan. Baik, demikian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya penyaji kelompok berapa? Nomor 2. Baik, kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Siap. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan pertanyaan kedua, kita diundang oleh mana untuk merayakan ulang tahun? Kita yang kita bingung ingin memakai pakaian yang mana yang cocok. Pakaian yang akan dipilih diantaranya ada 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara kita memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Menurut saya, langkah pertama, kumpulkan informasi yang kalian ketahui dan informasi di atas. Aturan yang kami gunakan yaitu aturan perkalian. Langkahnya yaitu baju dikali celana. 3 dikali 2 yaitu 6. Jadi terdapat 6 cara memasang baju dan celana yang digunakan sifat. Langkah kelima, periksa kembali pekerjaan kalian. Apa kalian yakin dengan pilihan kalian? Ya, kami yakin karena yang terdapat adalah 6 cara memasangkan baju dan celana yang digunakan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, Ya, silakan. Jadi kan berdasar diskusi kalian ada 6 cara. Boleh dijelaskan di mana aja yang 6 cara itu? caranya itu kan baju pertama itu digabungkan dipasangkan ke celana pertama, terus baju pertama juga dipasangkan ke celana yang kedua. Hasilnya itu kan ada 2. Terus kayak gitu dibagi sama yang 3 yang beli, kan hasilnya jadi 6. Udah. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baiklah, untuk penampil selanjutnya kelompok berapa? Baik, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sania ingin kembali dari liburannya di Singapura ke Bali. Sania dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura ke Bali, penerbangan dari Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur, Jakarta ke Bali 4 jalur,
Singapura ke Bali 2 jalur. Banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih Sania dari Singapura ke Bali melalui Jakarta atau langsung adalah Penyelesaian. Langkah pertama, kumpulkan informasi yang kalian ketahui dari informasi di atas. Jadi ada beberapa penerbangan dari Singapura ke Bali, yaitu Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur, Jakarta ke Bali melalui 4 jalur, dan Singapura ke Bali melalui 2 jalur. Ditanya, banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih Sania dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung adalah. Langkah ketiga, rencana penyelesaian. Kami akan menggunakan cara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Langkah keempat, selesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang telah kalian diskusikan. Penyelesaian, banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih Sania dari Singapura ke Bali melalui Jakarta atau langsung adalah. Tadi dari soal sudah diketahui bahwa jika Sania memilih dari Jakarta lalu ke Bali, dia memiliki dari Singapura ke Jakarta ada 3 cara, dan dari Jakarta ke Bali ada 4 cara. Jadi kita kalikan kali 4. Dan tadi juga di soal sudah dikatakan juga jika Sania memilih penerbangan dari Singapura ke Bali, dia memiliki 2 cara. Jadi kita bisa menggunakan aturan perkalian dan penjumlahan, yaitu 3 dikali 4 lalu ditambahkan dengan 2. Jadi hasil dari penjumlahannya adalah 14. Jadi terdapat 14 pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih oleh Sania. Langkah kelima, periksa kembali pekerjaan kalian. Apakah kalian yakin dengan pilihan kalian? Ya, karena kami sudah mengerjakan soal ini dengan metode perkalian dan penjumlahan. Kita dari hasil dari presentasi kami, ada yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 ingin mempertanyakan bagaimana cara kalian mengetahui bahwasannya permasalahan 3 ini menggunakan aturan penjumlahan dan perkalian. Sekian, terima kasih. Ini kan diketahui dari Singapura ke Jakarta 3 jalur dan Jakarta ke Bali. Itu kan saling berhubungan. Kalau nggak dari Jakarta dia bisa ke Bali. Jadi karena saling berhubungan, jadi dari Singapura ke Jakarta dan Jakarta ke Bali itu ditarik. Karena ini langsung dia, jadi nggak perlu kita kali, langsung kita tambah aja karena kita tahu kalau dia tidak berhubungan, kita tambah menggunakan aturan penjumlahan. Mengerti? Ya, sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, baiklah, itu tadi hasil dari presentasi teman-teman kita semua. Kita bahas dulu sedikit. Tadi yang nomor 1 kita buat dengan cara apa? Penjumlahan. Yang nomor 2 Perkalian. Iya, dan yang nomor 3 ini Penjumlahan dan perkalian. Iya, untuk yang nomor 3 kan penjumlahan dan perkalian, kenapa harus digabung? Tadi ada yang bertanya kan? Ini kan ada beberapa jalur. Ini dari Singapura ke Bali. Ini 3 jalur, ini 4 jalur, makanya dia langsung aturan perkalian. Berapa ini? 3, 4, sama dengan 12. Ini kan kalau transit. Sementara ini jalurnya yang ada tanda panah ini, dia ada berapa jalur? 2. Dia langsung. Jadi karena langsung dia tadi ini udah dapat 12, ini 2 jadi berapa semuanya? 14. Oke. Jadi untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba mengambil kesimpulan dari yang sudah kita jelaskan. Siapa yang boleh memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Kesimpulan dari semua masalah yang sudah dikerjakan terkait aturan penjumlahan dan perkalian yang kami dapat adalah jika kegiatan dilaksanakan secara bersamaan atau berhubungan, maka akan menggunakan aturan perkalian. Dan jika kegiatan yang dilaksanakan tidak secara bersamaan atau tidak berhubungan, maka akan menggunakan aturan penjumlahan. Lalu ketika ada 2 kegiatan, misalkan kegiatan yang pertama saling berhubungan dan kegiatan yang kedua tidak berhubungan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan
perkalian dan aturan penjumlahan. Oke. Nah, jadi untuk kesimpulan yang bisa kita ambil sesuai yang sudah kalian ambil juga, untuk aturan penjumlahan digunakan saat kedua unsur tidak berhubungan, ya kan? Kalau untuk aturan perkalian saat kedua unsur dilakukan secara bersamaan. Nah, itu dia kesimpulannya. Oke, untuk menguji penguasaan materi kalian, coba dulu kalian kerjakan kuisnya ada ini. Ini ada kuis. Coba dulu langsung dikerjakan. Siapa yang bisa maju ke depan mengerjakannya? Bisa maju nomor 1. Nah, siapa yang bisa maju nomor 2? Oke. Silakan kerjakan. Yang pertama diketahui ada 4 lagu pop, 5 lagu dangdut, dan 7 lagu DJ. Jadi banyak cara Raisa untuk memilih lagu ini adalah nada syarat karena yang ada di sini tidak saling berhubungan. Jadi tinggal ditambahkan 4 tambah 5 tambah 7 jadi 16. Jadi ada 16 cara untuk Raisa mendengarkan lagu. Yang kedua diketahui yang kota A ke kota B memiliki 3 jalur dan yang kota B ke kota C memiliki 5 jalur. Yang ditanya, jika Daniel kembali ke kota A, banyak cara yang Daniel gunakan untuk pergi dari kota A ke kota C adalah: jawab, dari kota A ke kota B memiliki 3 cara dan dari kota B ke kota C memiliki 5 cara. Jadi misalnya jika Daniel memilih jalur dari kota A ke kota B yang jalur pertama ini, jadi dia dapat melakukan perjalanan dari kota B ke kota C melalui 5 jalur ini. Begitu juga dengan jika Daniel melakukan perjalanan dari kota A ke kota B melalui jalur ini, dia juga dapat melakukan perjalanan melalui 5 jalur yang ada dari kota B ke kota C. Jadi banyak cara yang dapat digunakan Daniel adalah 3 dikali 5 sama dengan 15 cara. Setelah belajar hari ini adalah mengetahui cara menggunakan aturan penjumlahan dan juga perkalian. Hal yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah karena kita belajar secara kelompok, jadi bisa berdiskusi dengan teman-teman. Dan media seperti video yang digunakan pada hari ini cukup membantu kami agar semakin mudah untuk memahami penggunaan dari aturan penjumlahan dan perkalian.
kita silakan dulu ditutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau memberikan kami yang baik. Tuhan, kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Kiranya kami berikan pembelajaran kami telah bisa bermakna kewajiban pada yang baik. Tuhan sebenarnya dalam semua mudah-mudahan berjalan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke,